Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti, NIM 2211091010, nomor absen 3 dari kelas 1C, program studi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka tugas instalasi listrik 2, saya akan membahas tentang macam-macam lampu listrik. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan simak video berikut ini. Lampu listrik yang pertama kali diciptakan adalah lampu busur. Lampu ini memanfaatkan sebuah busur sebagai sumber cahaya. Busur tersebut terjadi antara dua buah elektroda yang terbuat dari karbon. Prinsip kerjanya yaitu, bila dialiri sumber arus searah, maka pada ujung elektroda karbon sisi positif akan membara lebih kuat, sehingga pada ujungnya akan berkurang. Sedangkan ujung elektroda sisi negatif juga membara dan menjadi tajam. Sedangkan bila dialiri arus bolak-balik akan menjadi bentuk yang lain. Lampu ini tidak dikembangkan lagi karena penggunaannya yang terbatas. Berdasarkan prinsip kerjanya, lampu listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah lampu pijar, dan yang kedua adalah lampu tabung. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai lampu pijar. Sebelum mengetahui apa itu lampu pijar, kita ketahui dulu sejarah perkembangan lampu pijar. Pengembangan lampu pijar sudah dimulai pada awal abad ke-19 dengan ditemukannya tumpukan Volta oleh Alessandro Volta. Kemudian pada tahun 1802, Sir Humphrey Davy menunjukkan bahwa arus listrik dapat memanaskan seuntai logam tipis hingga menyala putih. Lalu pada tahun 1820, Warren de la Rue merancang sebuah lampu dengan cara menempatkan sebuah kumparan logam mulia platina di dalam sebuah tabung, lalu mengalirkan arus listrik melaluinya. Namun karena harga logam platina yang terlalu tinggi, maka membuat pendayagunaan penemuan ini terhalangi. Setelah itu, pada tahun 1870-an, seorang penemu bernama Thomas Alva Edison dari Menlo Park, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, mulai ikut serta merancang lampu pijar dengan menggunakan elemen platina. Edison mendapatkan paten pertamanya pada bulan April 1879. Pada tahun yang sama, Sir Joseph Wilson Swan juga menciptakan lampu pijar yang dapat bertahan selama 13,5 jam. Kemudian pada tahun 1913, filamen karbon lampu Edison diganti dengan filamen tungsten atau wolfram, sehingga efikasi lampu dapat meningkat menjadi 20 lumen per watt. Dari sejarah perkembangan lampu pijar tadi, dapat kita ketahui bahwa lampu pijar merupakan sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Konstruksi lampu pijar sendiri terdiri dari bola lampu, gas bertekanan rendah, yaitu argon, neon, dan nitrogen, filamen wolfram, kawat penghubung ke kaki tengah, kawat penghubung ke kaki ulir, kawat penyangga, kaca penyangga, kontak listrik di ulir, sekrup ulir, isolator, dan kontak listrik di kaki tengah. Prinsip kerja lampu pijar yaitu arus listrik mengalir pada filamen karbon yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Kaca yang menghubungi filamen panas tersebut mengalami kontak langsung dengan udara, sehingga filamen dapat bertahan lama karena tidak terkena oksidasi. Lampu pijar sendiri terdiri dari berbagai tipe, yaitu ada lampu bohlam bening, lampu bohlam buram, lampu berbentuk lilin, lampu argenta, lampu superlux, lampu luster, dan lampu halogen. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan lampu tabung.
Lampu tabung sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lampu neon. Menjelang akhir abad ke-19, ilmuwan Prancis melakukan percobaan dengan membuat busur antara dua elektroda dalam sebuah pembuluh pipa vakum yang diisi dengan gas neon. Bila kedua elektroda dipasang tegangan yang tinggi, maka terjadi suatu cahaya merah yang dalam. Perkembangan lampu ini terjadi sekitar tahun 1950-an. Berbeda dengan lampu pijar, lampu tabung ini tidak menghasilkan cahaya dari filamen pijar, tetapi melalui proses eksilasi gas atau uap logam yang terkandung di dalam tabung gelas. Yang kedua adalah lampu fluoresen atau TL. Dikembangkan sejak tahun 1980, lampu ini bekerja menggunakan gas fluor untuk menghasilkan cahaya, di mana energi listrik akan membangkitkan gas di dalam tabung lampu, sehingga akan timbul sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu akan membangkitkan fosfor yang kemudian bercampur mineral lain yang telah dilaburkan pada sisi bagian dalam tabung lampu, sehingga akan menimbulkan cahaya. Berikutnya adalah lampu hemat energi. Lampu ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu balas, starter, dan kapasitor kompensasi yang terpadu dalam satu kesatuan. Lampu ini biasa disebut sebagai compact fluorescence, dan ada juga yang menyebutnya dengan lampu SL atau lampu PL. Berikutnya adalah lampu reklame. Lampu reklame dirancang untuk membuat daya tarik orang. Bentuknya bermacam-macam serta berwarna-warni. Untuk menghasilkan warna cahaya yang diinginkan, lampu reklame akan dimasukkan berbagai gas yang berbeda-beda, di mana masing-masing gas memiliki efek warna tersendiri. Berikutnya adalah lampu merkuri. Prinsip kerja dari lampu merkuri sama dengan prinsip kerja lampu fluorescence, yaitu cahaya yang dipancarkan berdasarkan terjadinya loncatan elektron di dalam tabung. Sedangkan konstruksinya berbeda. Lampu merkuri terdiri dari dua tabung, yaitu tabung dalam dari gelas kuarsa dan bohlam luar. Tabung dalam berisi uap merkuri dan sedikit gas argon. Dua elektroda utama dibelokkan pada kedua ujung tabung, dan sebuah elektroda pengasut dipasang pada posisi berdekatan dengan salah satu elektroda utama. Lampu merkuri juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah lampu merkuri fluoresen, lampu merkuri reflektor, lampu merkuri blended, dan lampu merkuri halide. Berikutnya adalah lampu sodium. Lampu sodium sering disebut dengan lampu natrium. Tabung gelas lampunya berbentuk huruf U yang tahan terhadap cairan sodium. Berdasarkan tekanan kerja pada tabung, lampu sodium dibedakan menjadi dua macam, yaitu lampu sodium tekanan rendah dan lampu sodium tekanan tinggi. Sekian video penjelasan kali ini. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.